Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi bersama Siska Primadona di channel yang selalu kita tunggu-tunggu. Selamat mendengarkan ceritanya. Ya, sahabat-sahabat semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, seorang hamba yang beriman jika ia hendak meninggalkan dunia menuju kampung akhirat, maka para malaikat turun dari langit dengan wajah putih bersinar laksana matahari. Mereka membawakan kafan dari kapan-kapan surga dan berbagai wewangian juga dari wewangian surga. Kemudian mereka berhenti mengambil jarak sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut datang kepadanya sampai ia duduk di samping kepala mukmin itu. Malaikat berkata, "Wahai jiwa yang suci, kembalilah pada makfirah dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka jiwa mukmin itu keluar dari jasad seperti mengalirnya tetesan air dari bejana. Saat malaikat maut mencabutnya, ia tidak membiarkan nyawa orang itu walau sekejap mata, melainkan para malaikat meletakkan nyawanya di kain kafan dan wewangian yang mereka bawa. Maka keluarlah aroma semerbak wangi kasturi yang ada di muka bumi. Kemudian para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka bertanya, "Aroma wangi siapakah ini?" Malaikat yang membawanya menjawab, "Fulan bin Fulan." Mereka menyebutnya dengan nama terbaik yang diberikan kepadanya di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan pintu langit itu. Maka dibukakanlah pintu langit dunia untuk roh mukmin tersebut. Kemudian para malaikat muqarrabin penjaga setiap langit mengantarkannya hingga sampai di langit ketujuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku di Iliyin dan kembalikanlah ia ke tanah sebagaimana aku ciptakan manusia darinya. Kepadanya mereka ku kembalikan dan darinya aku bangkitkan mereka pada saat yang lain." Rohnya kemudian dikembalikan ke jasadnya. Tidak lama kemudian dua malaikat mendatangi dan mendudukkannya. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat. Ia menjawab, "Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat bertanya lagi, "Siapakah nabimu?" Ia menjawab, "Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Malaikat bertanya, "Apa yang dia ajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Ia mengajarkan agar aku membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pun mengimani kitab tersebut." Kemudian terdengar suara dari langit, "Sungguh benar hambaku." Maka bentangkanlah permadani dari surga dan bukakan pintu untuknya menuju surga. Maka seketika itu aroma dan wewangian surga berhambur menyelimutinya dan kuburannya pun dibentangkan seluas mata memandang. Kemudian datanglah seorang yang berwajah tampan, berpakaian indah dan berbau wangi. Orang itu berkata, "Bergembiralah dengan orang yang membuatmu gembira. Hari ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Si mukmin bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu di mataku adalah wajah yang mendatangkan kebaikan." Orang itu berkata, "Aku adalah amal perbuatan baikmu." Si mukmin berkata, "Ya Tuhan, datangkan kiamat agar hamba bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan harta bendaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Seorang hamba yang kafir, jika ia akan meninggal dunia menuju alam akhirat, para malaikat turun dari langit dengan wajah hitam. Mereka membawa kain yang kasar,
lalu berhenti mengambil jarak dengan orang itu sejauh pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut di sebelah atas kepalanya. Malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang jahat, keluarlah engkau menuju laknat dan murka Allah." Maka ia merobek-robek badannya dan mencabut nyawanya laksana besi penusuk daging sate ditusuk dari kain wol yang basah. Saat malaikat maut mencabutnya, ia tidak membiarkan nyawa orang itu di tangannya walau hanya sekejap mata, melainkan para malaikat yang lain meletakkannya dalam kain kasar yang membawa mereka. Roh kafir itu mengeluarkan bau busuk bangkai yang ada di muka bumi. Kemudian para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat penjaga langit, mereka penjaga langit berkata, "Bau busuk siapa ini?" Maka dijawab, "Fulan bin Fulan." Mereka menyebutnya dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan kepadanya di dunia. Ketika mereka sampai di langit dunia, mereka mengetuk pintu langit. Namun pintu langit dunia tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, "Sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga seekor unta masuk ke lubang jarum." Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-40. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah catatan amalnya di dalam sijin di bumi yang paling rendah." Kemudian roh si kafir dilemparkan dengan sekali lemparan. Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 31. Kemudian roh orang kafir itu dikembalikan ke jasadnya. Setelah itu datanglah dua malaikat menemuinya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Si kafir menjawab, Hah? Aku tidak tahu." Kedua malaikat bertanya, "Apa agamamu?" Si kafir menjawab, Hah? Aku tidak tahu." Kedua malaikat bertanya lagi, "Siapa orang yang telah diutus kepadamu?" Si kafir menjawab, Aku tidak tahu." Maka terdengar suara dari langit bahwa orang itu telah berdusta. Kemudian dibentangkanlah jalan ke neraka dan dibukakan pintu masuk ke dalamnya, dan keluarlah panas dan racun neraka itu. Orang itu diimpit liang kuburnya hingga remuk redam tulang-tulang rusuknya. Kemudian datanglah kepadanya seorang berwajah buruk, berpakaian jelek dan berbau busuk. Orang itu berkata, "Bergembiralah kamu dengan sesuatu yang membuatmu buruk. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Si kafir bertanya,
"Siapakah kamu?" "Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan." Orang itu menjawab, "Aku adalah amal perbuatanmu yang jahat." Si kafir berkata, "Ya Tuhan, janganlah Engkau datangkan kiamat. Hidup ini hanya sekali dan tidak tahu kita kapan berakhirnya." Bagi tiap-tiap orang, sesuai nasihat Rasulullah SAW tercinta, isilah hari-hari kalian dengan perbuatan baik, agar saat kita wafat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penghuni langit ridho dan tersenyum kepada kita. Amin.